Kita akan melihat hukum pertama yang ditetapkan oleh Tuhan yang ada di kitab Kejadian pasal yang pertama, the first law of life, yaitu everything produces after its own kind, atau segala sesuatu menghasilkan dirinya sendiri. Sekarang mari kita review lagi kisah penciptaan yang ada di kitab Kejadian pasal yang pertama. Hari yang pertama Tuhan menciptakan terang atau or yang kita sebut dengan penciptaan waktu, di mana Tuhan memisahkan terang dari gelap. Ini ada di Kejadian 1 ayat yang kelima yang disebut dengan Yom Echad atau hari yang pertama. Ini adalah hari Minggu di dalam waktu kita yang sekarang. Kemudian hari yang kedua, Tuhan menciptakan cakrawala horizon yang di dalam Alkitab disebut dengan rakia. Ini adalah penciptaan ruang. Jadi Tuhan menciptakan waktu dan ruang dan materi. Dan inilah yang ada di dalam dimensi ketiga kita, teman-teman. Rakia di dalam Alkitab kita itu bukan berupa ruang hampa yang kosong, melainkan digambarkan seperti cermin tembaga tuangan yang keras. Jadi alam semesta ini tidak diciptakan dengan kosong, melainkan dari apa yang disebut para ilmuwan sebagai the dark matter atau materi gelap, teman-teman. Kemudian Tuhan memisahkan air dari air dan Dia memberi nama kepada 3 Shamayim. Dan Tuhan berdiam di Shamayim ha-Shamayim atau di langit ketiga, ya kita sebut dengan surga. Kemudian hari yang ketiga, kita melihat Tuhan memisahkan lautan dan daratan, Yam dan Eretz. Kemudian tumbuhan diciptakan Tuhan di hari yang ketiga. Hari yang keempat, Tuhan menciptakan orgadol atau benda penerang besar yang kita sebut dengan matahari dan orkaton atau benda penerang kecil yang disebut dengan bulan, dan Tuhan juga menciptakan bintang-bintang di hari yang keempat ini. Ini adalah penciptaan iklim, masa yang tetap, dan tahun-tahun yang tetap. Kemudian hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di udara, burung-burung, dan di lautan. Di hari ke-6, Tuhan menciptakan binatang ternak, binatang yang ada di darat, dan menciptakan manusia atau Adam. Ini adalah nama hari dalam satu minggu yang teman-teman Kristen harus ketahui di dalam bahasa Ibrani Alkitab kita. Jadi kita harus mengenal Alkitab kita. Kata satu hari atau 1 kali 24 jam itu disebut juga dengan Yom. Yom itu artinya satu hari. Di dalam Alkitab kita, hari yang pertama itu disebutkan sebagai Yom Echad. Jadi kata Echad atau Esa dipakai di Alkitab kita pertama kali di kitab Kejadian 1 ayat 5 untuk menunjukkan unity atau kesatuan antara Erev dan Boker atau petang dan pagi, teman-teman. Yom Echad ini merupakan hari Minggu, jadi bukan hari Senin ya teman-teman dalam waktu kita yang sekarang ini. Yom Echad ini disebut juga dengan Yom Rishon. Kemudian hari Senin disebut dengan Yom Sheni, hari Selasa Yom Selisi, hari Rabu Yom Revi'i, hari Kamis Yom Kamishi, hari Jumat Yom Shishi, dan hari Sabtu disebut juga dengan Yom Shabbat atau hari Sabat. The first law of life atau hukum kehidupan pertama yang ditetapkan oleh Tuhan kita sebut sebagai everything produces after its own kind atau segala sesuatu menghasilkan jenisnya sendiri. Ini ada di dalam Kejadian 1 ayat 11 dan Kejadian 1 ayat 25. Ini adalah hukum kehidupan yang pertama kali ditetapkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan memberikan benih atau biji di dalam tumbuhan, binatang, bahkan manusia, sehingga segala sesuatu menghasilkan jenisnya sendiri. Di dalam dunia ilmu pengetahuan modern, kita mengenalnya dengan sebutan DNA. Jadi, hukum yang pertama ini, teman-teman, kalau Anda menabur biji apel, maka Anda jangan harap tumbuhnya pohon jeruk, teman-teman. Kalau Anda menabur benih bunga matahari, Anda jangan berharap tumbuhnya bunga mawar, sekalipun Anda berdoa 1 hari 7 kali, teman-teman. Karena Tuhan sudah menetapkan satu hukum kehidupan bahwa everything produces after its own kind. Nah, hukum ini adalah apa yang kamu tabur
pasti akan kamu tuai. Di Lukas 6 ayat 44, Yesus berkata, sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Jadi Anda tidak bisa mengharapkan kalau Anda menanam semak duri, kemudian Anda berharap Anda menuai buah ara atau memetik buah anggur dari semak duri. Hal itu tidak mungkin. Dan hukum ini yang ditetapkan oleh Tuhan berlaku baik di dimensi ruang dan waktu, dimensi ketiga kita, maupun juga di dalam dimensi roh, teman-teman. Galatia 6 ayat 7, Alkitab berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sekarang kita melihat di dimensi roh. Ayub pasal yang ketiga ayat ke-25. Ayub berkata demikian, karena apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Jadi apapun yang kita tabur, teman-teman, pasti akan kita tuai. Karena Tuhan sudah menetapkan hukum yang pertama ini. Hukum-hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan ini berlaku secara universal. Karena ini adalah hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan berlaku di seluruh alam semesta. Tanpa memandang apakah dia Kristen atau non-Kristen, apakah dia orang baik atau orang jahat, teman-teman. Semua hukum ini berlaku secara universal. Sekarang kita lihat dulu, the seed in Adam's loin. Yaitu kita ini merupakan benih atau keturunan yang ada di dalam buah pinggangnya Adam. Karena benih atau biji ada di dalam tubuh buahnya, maka setiap pohon menghasilkan jenisnya sendiri. Oleh karena manusia adalah benih di dalam buah pinggangnya Adam, maka kita menjadi segambar dengan Adam yang sudah rusak. Sekarang kita baca dulu Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Jadi pada awalnya, Adam itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai apa artinya diciptakan menurut Selem dan Demut atau rupa dan gambarnya Allah. Tetapi 2 ayat berikutnya kita lihat Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Artinya menurut rupa dan gambar Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi dosa asal atau the origin of sin itu bukan kita menanggung dosanya Adam, teman-teman. Tetapi kita menanggung akibat dosa yang diperbuat oleh Adam atau manusia yang pertama. Benih atau sperma dalam bahasa Ibrani disebut juga dengan zera, dari akar kata zara, yang akhirnya menjadi bahasa Yunani spora untuk tumbuhan dan sperma untuk binatang dan manusia. Sekarang kita melihat dulu nubuatan mengenai zera atau benih yang kudus. Di Kejadian 3 ayat 15 yang kita sebut sebagai proto-euangelion atau Injil yang pertama kali, ini adalah kabar baik pertama yang dinubuatkan oleh Tuhan bahwa akan ada benih atau keturunan dari seorang perempuan yang akan meremukkan dan menghancurkan kuasa daripada iblis. Dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu atau benihmu dan keturunannya. Keturunannya atau zera akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapakah zera atau benih yang kudus yang dimaksudkan Tuhan? Di kitab Kejadian pasal ketiga ayat 15 ini, dia adalah Sang Mesias atau Sang Goel, yaitu Sang Penebus yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia yang akan menghancurkan atau meremukkan kepala daripada iblis atau ular. Yesaya 6 ayat 13 mengatakan demikian, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas atau zera yang kudus. Ini adalah penglihatan Nabi Yesaya ketika dia melihat
Allah di tahtanya, kemudian Tuhan menubuatkan penghancuran dari kerajaan Yehuda dibuang ke Babel pada waktu itu, tetapi Tuhan menubuatkan bahwa dari keturunan Yehuda akan lahir seorang yang akan meremukkan kepala ular, yang akan menjadi zera atau benih yang kudus. Kata zera di sini artinya benih sperma manusia atau seorang anak yang kudus. Ketika Yesus menebus kita, maka kita harus lahir kembali atau lahir kedua kalinya. Di dalam Alkitab kita mengenal ada 2 kali kelahiran dan 2 kali kematian. Ketika kita lahir dari roh dan dari air, artinya lambang pertobatan, dan ketika roh kita dilahirkan kembali, maka kita dilahirkan dari benih atau sperma ilahi. Sekarang kita baca dulu 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih atau sperma ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena dia lahir dari Allah. Dan kita disatukan serupa dengan gambar anaknya yang dilahirkan dari benih yang kudus. Nubuatan di dalam kitab Yesaya, kita baca dulu Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas atau koter, artinya suatu akar atau suatu tunas benih yang muncul, akan keluar dari tunggul Isai, maksudnya dari keturunan Isai. Isai ini adalah bapaknya Daud. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini nubuatan mengenai keturunan daripada Isai yang salah satunya akan menjadi Mesias atau Goel, sang penebus yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia. Nubuatan ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus sang Mesias. Kita baca Wahyu 5 ayat 5. Penglihatan Rasul Yohanes pada waktu itu di Pulau Patmos. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Riza atau tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Di Wahyu 22 ayat 16, Yesus berkata demikian, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas atau Riza, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Sekarang kita akan melihat hukum kehidupan yang kedua yang ada di kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Bahwa kekuasaan dan otoritas atas bumi diberikan kepada Adam atau manusia. Kalau Anda mengetahui hukum kehidupan yang ini yang ditetapkan oleh Tuhan, maka Anda dapat mengetahui dan menjawab saudara-saudara Muslim kita ketika mereka bertanya, mengapa Tuhan harus yang kedua ini, teman-teman. Sekarang kita baca dulu kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut selem dan demut kita, atau menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Siapakah yang dimaksud dengan gambar Allah di Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28 tadi, teman-teman? Yesus. Yesus adalah gambar dan wujud daripada Allah yang tidak kelihatan. Yesus disebut juga dengan imago Dei atau gambar daripada Allah yang sejati. Kita baca dulu 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ibrani 1 ayat 3. Dia atau Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah atau karakter Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaannya. Sekarang kita baca Kolose 1 ayat 15 sampai 16 yang sering disalahartikan bahwa Yesus adalah ciptaan. Bukan, Yesus adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak terlihat. Dia adalah the visible image of the invisible God. Kita baca ya, Kolose 1 ayat 15 sampai 16 bacanya. Jangan dipotong ya. Dia atau Yesus
adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan atau dari semua makhluk ciptaan Tuhan. Karena di dalam Sang Firman telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Allah Bapa yang kita sebut sebagai Allah yang tidak kelihatan, kita nggak tahu wujud aslinya seperti apa, teman-teman. Alkitab mengatakan Dia adalah terang yang tidak terhampiri. Dia adalah kasih. Dia adalah roh. Roh artinya Dia tidak mempunyai bentuk, teman-teman. Dia tidak berwujud. Ketika Dia mau berinteraksi dengan semua ciptaannya, Dia berinteraksi dengan semua ciptaannya lewat Sang Firman, yaitu anak tunggal yang keluar dari Bapa. Oleh Sang Firman inilah segala sesuatu mengambil bentuknya, segala sesuatu diciptakan oleh Sang Firman, dan segala sesuatu diciptakan bagi Sang Firman. Karena itu, di Kejadian 1 ayat 26-27, kita melihat bahwa manusia yang pertama yaitu Adam diciptakan menurut gambaran Yesus. Itulah sebabnya di dalam suratnya Rasul Paulus mengatakan, kita yang sudah ditebus lahir dari benih ilahi, yang sudah lahir di dalam roh yang dibaharui oleh Tuhan, kita diubah menjadi segambar dan serupa dengan anaknya. Itulah sebabnya Yesus harus menjadi Adam yang terakhir, yang akan menebus kita dan mengembalikan apa yang telah dihilangkan oleh Adam yang pertama, dan kita diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Inilah hukum kehidupan kedua yang ditetapkan oleh Tuhan, teman-teman. The second law of life, yaitu bahwa kekuasaan atas bumi diserahkan kepada manusia atau Adam. Ini yang disebut dengan kingdom atau king dominion. Karena itulah Adam selain sebagai imam mewakili seluruh makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, dia juga mempunyai kedudukan sebagai raja dengan otoritas atas seluruh bumi. Kingdom inilah yang dihilangkan oleh Adam dan diserahkan kepada iblis ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Karena itu kalau kita membaca pencobaan Yesus oleh iblis di Matius 4 ayat 8-9 dan Lukas 4 ayat 5-6, Yesus sebagai Adam yang terakhir, dia menolak tawaran iblis untuk menyembahnya dan memberikan seluruh kerajaan dunia yang sudah ada di tangan iblis pada waktu itu. Kisah Rasul 1 ayat 3. Itulah sebabnya Yesus setelah dia mati dan bangkit selama 40 hari berturut-turut, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan memberitakan mengenai the kingdom of God atau kerajaan Allah, yaitu untuk merebut kembali kerajaan yang sudah dihilangkan oleh Adam dari tangan iblis. Sekarang kita baca Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Kapan otoritas atas bumi diberikan kepada manusia, teman-teman? Di Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28, yang sayangnya dihilangkan oleh Adam. Karena itu, ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu di bumi ini, teman-teman, dia tidak mungkin tidak memberitahu dulu kepada para nabinya. Tuhan tidak melanggar otoritas manusia atas bumi ini. Dia selalu memberitahu dulu kepada para nabinya apa yang akan Tuhan lakukan terhadap bumi ini. Amos 3 ayat 7 mengatakan demikian. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Adam kehilangan otoritas atas bumi ketika jatuh ke dalam dosa. Maka iblis menjadi penguasa atau Tuhan atas bumi ini. Yesus datang menjadi Adam yang terakhir. Di 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Kalau kita membaca di Matius 4 dan Lukas 4 mengenai pencobaan Yesus oleh iblis, kadang-kadang saudara-saudara muslim kita bertanya, bagaimana mungkin Tuhan dicobai oleh iblis, katanya. Karena mereka tidak mengenal yang namanya hukum Taurat. Mereka tidak tahu hukum-hukum kehidupan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu hukum yang kedua. Yesus sebagai Adam yang sempurna, dia merebut kembali dominion atau kingdom dari iblis di Matius 4 dan Lukas 4. Karena Adam yang pertama sudah kalah di dalam peperangan rohani, yaitu di Taman di Eden di Kejadian 3. Sekarang coba kita baca Matius 4 ayat 8-10.
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kita baca hal yang sama di Lukas 4 ayat 5-8. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata, iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Kapan kekuasaan atas kingdom dunia ini diserahkan kepada iblis, teman-teman? Yaitu di Kejadian 3, ketika Adam yang pertama kalah terhadap peperangan rohani melawan iblis. Adam jatuh ke dalam dosa dan secara sukarela dia menyerahkan kekuasaan atas dunia ini ke dalam tangan iblis. Maka seperti yang Alkitab katakan, teman-teman, karena kita berhutang kepada Allah karena dosa kita, maka dia menjual kita sampai sekeluarga-sekeluarganya, seanak-anaknya Adam, seanak cucunya Adam. Itulah upah dosa, yang artinya adalah kita menanggung akibat daripada dosa yang dilakukan oleh Adam. Kita telah dijual kepada kematian, teman-teman. Upah dosa adalah maut atau mati. Karena Adam yang pertama inilah, maka dosa masuk ke dalam dunia dan maut atau kematian menjalar kepada seluruh umat manusia. Yesus sendiri harus turun ke dunia, teman-teman. Dia harus menjadi Adam yang terakhir. Alkitab mengatakan Yesus adalah the last Adam atau Adam yang terakhir, manusia Allah yang sempurna. Dia menang atas iblis, teman-teman. Di dalam Matius 4 dan Lukas 4 inilah Yesus memenangkan peperangan rohani melawan iblis dan merebut kembali hak kepemilikan atas kerajaan-kerajaan dunia ini. Karena itu Yesus memberikan mandat kepada kita untuk menyebarkan Injil Kerajaan Allah, untuk merebut kembali semua bangsa-bangsa yang telah diserahkan ke dalam tangan iblis. Yesus mengembalikan kerajaan Allah atau Basileia Theos yang sudah direbut oleh iblis. Yesus ketika di bumi, dia memberitakan tentang kerajaan Allah berkali-kali. Dia memberikan berbagai perumpamaan tentang kerajaan Allah dan otoritas yang sudah hilang dari kita. Matius 28 ayat 18, ketika Yesus hendak naik ke surga setelah dia bangkit dari antara orang mati, Yesus mendekati mereka, para muridnya, dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tadi kita ingat ya, bahwa kekuasaan di bumi hanya diberikan kepada seorang manusia atau Adam. Karena itulah Tuhan harus menjadi seorang manusia, supaya dia secara legal berhak menerima kuasa di surga dan sekaligus di bumi. Sekarang kita lihat dulu Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda dia membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari, Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah atau Basileia Theos. Jadi ingat, teman-teman, pesan tentang kerajaan Allah ini begitu penting, dan nanti kita akan mempelajari secara khusus mengenai kerajaan Allah atau the kingdom of God. Karena selama 40 hari, Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan hanya berbicara mengenai sistem kerajaan surga ini. Sekarang kita akan mempelajari hukum kehidupan yang ketiga yang ada di Kejadian 2 ayat 7. Bahwa makhluk hidup itu tidak bisa dipisahkan dari materi pembuatnya atau dia akan mati. This is the third law of life atau hukum kehidupan ketiga yang ditetapkan oleh Tuhan, bahwa makhluk hidup tidak bisa dipisahkan dari materi pembuatnya. Dan jika makhluk tersebut dipisahkan, maka dia akan mati. Sebagai contohnya tanaman, teman-teman. Materi pembuatnya sebagian besar adalah dirt atau tanah, teman-teman. Jadi kalau Anda pisahkan tanaman itu dari tanah dan dari air, maka dia akan mati. Begitu juga misalnya dengan ikan, materi pembuatnya 70-80% dari air, sehingga Anda tidak bisa menarik ikan tersebut keluar dari air, atau dia akan mati. Lalu bagaimana dengan manusia? Kita lihat dulu penciptaan manusia di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan
menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya atau neshama hayim. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia ini terdiri dari dua materi pembuatnya. Yang pertama adalah debu tanah, artinya karnal atau fana, teman-teman. Yang kedua, manusia ini diciptakan dari nafas Allah atau roh Allah yang diam di dalam bejana tanah liat atau debu tanah ini. Neshama Hayim artinya the breath of lives atau nafas-nafas kehidupan. Ada banyak kehidupan yang secara harafiah berarti plural atau jamak di dalam diri Adam. Maka manusia itu tidak bisa dipisahkan dari keduanya. Karena itulah nanti manusia akan dikembalikan ke bumi yang baru di Wahyu 21 ayat yang pertama. Karena manusia diciptakan dari dua materi pembuatnya, maka manusia mempunyai kehidupan rohani dan juga jasmani. Kita baca dulu di Ulangan 8 ayat 3. Musa menulis demikian, jadi dia, Allah, merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala firman yang diucapkan oleh Tuhan. Yesus membenarkan hal ini di Matius 4 ayat 4 dan Lukas 4 ayat 4. Yesus mengatakan demikian, teman-teman. Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di Lukas 4 ayat 4, jawab Yesus kepada iblis, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Karena itu, teman-teman, kita harus memberi roh kita makanan rohani dari pohon kehidupan, yaitu firman Allah yang adalah gambaran daripada Yesus itu sendiri. Inilah artinya mana dari surga, bahwa manusia harus makan makanan rohani, yaitu sang firman yang hidup. Dan harus minum air rohani, yaitu Roh Kudus, air kehidupan yang diberikan dari Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa air yang Tuhan Yesus berikan akan memancar sampai pada kehidupan kekal, yaitu menjadi sumber mata air di dalam diri kita. Itulah gambaran daripada Roh Kudus yang memberi air kehidupan bagi kita. Kemudian kita baca di Yohanes 6 ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maksudnya adalah Yesus itu sendiri. Di Yohanes 6 ayat 48 dikatakan, akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 51, Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kemudian di Yohanes 6 ayat 58, Yesus mengatakan demikian, inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Jadi mana di dalam perjanjian lama adalah gambaran daripada Yesus yang merupakan roti hidup itu sendiri. Barang siapa makan roti ini, kata Yesus, ia akan hidup selama-lamanya. Sekarang kita akan melihat hukum kehidupan yang keempat, yang ada di kitab Kejadian, pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan 20. Siapa yang memberi nama, maka dia menjadi penguasa atau tuan atasnya. The first law of life atau hukum kehidupan yang keempat. Siapa yang memberi nama, maka dia berkuasa atau menjadi tuan atasnya. Karena itulah di dalam Alkitab kita, Tuhan yang sejati tidak mempunyai nama yang kita sebut sebagai proper name, teman-teman. Melainkan dia mengatakan, akulah aku, yang kita sebut dengan Yorevave. Kita baca dulu di Kejadian 2 ayat 19-20. Kisah bagaimana Adam memberi nama binatang-binatang di bumi ini, teman-teman. Kalau kita membaca Kejadian 2 ayat 19 sampai 20, kadang kita tidak mengerti artinya. Kita hanya membaca sekilas saja. Adam memberi nama binatang-binatang. Tapi kenapa Adam harus memberi nama binatang-binatang, teman-teman? Apa maksudnya? Sekarang kita baca dulu. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana Adam menamainya.
Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri, dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ketika Adam memberi nama, teman-teman, di dalam pandangan teologi Yahudi, Adam itu melihat esensi daripada binatang tersebut. Misalnya dia memberi nama duck kepada ikan, teman-teman. Artinya dia bisa bermultiplikasi. Anda tahu kan, ikan kalau bertelur itu sekaligus ribuan, teman-teman. Adam melihat esensi daripada makhluk tersebut. Kemudian ketika Adam memberi nama misalnya anjing, Kalef misalnya. Ketika dia memberi nama, artinya kulolev, artinya sepenuh hati. Karena Adam melihat bahwa anjing ini sangat setia dan sangat mencintai tuannya. Seekor binatang peliharaan yang dikatakan sebagai a man's best friend, teman-teman. Ya, jadi anjing ini artinya anjing yang setia, teman-teman. Kalau Anda lihat film Hachiko misalnya ya, anjing itu benar-benar teman terbaik bagi manusia, teman-teman. Ya, sangat setia, ya. Nah, cara itulah ada menamai binatang-binatang tersebut, dan itu membutuhkan tingkat intelijensia yang tinggi, teman-teman. Jadi manusia pertama ini bukan bodoh, bukan primitif, teman-teman, ya. Nah, ketika manusia itu mengeksersis otoritas atau dominionnya atas bumi, Tuhan mengekspresikannya dengan cara kamu boleh menamai binatang-binatang itu. Dan binatang-binatang itu tunduk kepada Adam, teman-teman. Karena Adam yang memberi mereka nama. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Adam menamai istrinya. Kita baca Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah Adam atau manusia itu ketika Tuhan menciptakan Hawa, dan kemudian dibawanyalah perempuan itu di hadapan Adam. Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai Isya atau perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Kemudian kita membaca bagaimana Adam mengubah nama yang perempuan ini menjadi Hawa, teman-teman. Kejadian 3 ayat 20. Maka Adam atau manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Karena itu seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Suaminya adalah penguasa atau tuannya, sama seperti Sarah memanggil Abraham sebagai tuanku, teman-teman. Inilah artinya memberi nama. Karena itu perempuan harus mengambil nama suaminya, teman-teman. Ya, karena laki-lakilah yang memberi nama atau berkuasa atas istrinya. Tadinya kedua manusia ini, baik yang jantan maupun yang betina atau yang maskulin atau feminim, ini bernama Adam, teman-teman. Jadi tadinya dua-dua manusia ini bernama Adam. Kemudian Adam mengubah nama yang perempuan menjadi Hawa. Sekarang kita baca bagaimana Tuhan juga mengubah nama Abram menjadi Abraham. Kejadian 17 ayat 5. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, kata Tuhan, atau Bapa yang ditinggikan, melainkan Abraham, Bapa segala banyak bangsa. Karena engkau telah kutetapkan menjadi Bapa sejumlah besar bangsa, kata Tuhan. Kemudian Tuhan juga mengubah nama Sarai menjadi Sarah, teman-teman. Kejadian 17 ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Jadi Tuhan memasukkan salah satu nama kudus ke dalam nama Abram dan Sarai, teman-teman. Ada huruf Hei yang ditambahkan di situ. Abraham dan Sarah, teman-teman. Huruf Hei ini artinya anugerah atau rahmat yang Tuhan berikan kepada Abraham dan kepada Sarah. Sekarang kita lihat dulu bagaimana Allah mengubah nama Yakub menjadi Israel. Allah bergumul dengan Yakub dalam rupa manusia. Kita baca Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu yang bergumul dengan Yakub, dia mengatakan begini, teman-teman. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kemudian di Kejadian 35 ayat 10, firman Allah kepadanya diulangi lagi, namamu Yakub. Dari sekarang, namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Shakespeare mengatakan demikian, teman-teman. What's in a name? That which we call rose by any other name would smell as sweet. William Shakespeare mengatakan, apa
sih arti sebuah nama? Kalau kita memanggil bunga mawar ini dengan nama yang lain, misalnya bunga emprit misalnya ya teman-teman, dia tetap akan harumnya sama aja. Benarkah kata William Shakespeare ini teman-teman? Ternyata Alkitab tidak mengatakan demikian teman-teman. Semua nama di dalam Alkitab itu memiliki sebuah arti dan sangat signifikan sekali. Berbeda dengan pandangan William Shakespeare, teman-teman, bahwa nama di dalam Alkitab kita itu mempunyai arti dan tidak boleh sembarangan kita memberi nama sesuatu, teman-teman. Sekarang kita melihat dulu bagaimana Bapa di surga memberi nama yang sangat spesifik kepada anaknya ketika sang firman ini nuzul ke dalam dunia menjadi manusia. Dia harus diberi nama Yeshua atau Yesus, teman-teman. Nggak boleh Budi, Slamet, apalagi Joko, teman-teman. Sekarang kita baca dulu Matius 1 ayat 21 ketika malaikat Gabriel berkata kepada Yusuf di dalam mimpinya, dia atau Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yeshua atau Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Begitu juga di Lukas 1 ayat 31, malaikat Gabriel berkata kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yeshua atau Yesus. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekarang kita mau melihat hukum kehidupan kelima yang ditetapkan oleh Tuhan di Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Upah dosa ialah maut atau kematian. The fifth law of life atau hukum kehidupan kelima yang ditetapkan oleh Tuhan adalah upah dosa adalah kematian atau maut, teman-teman. Sekarang kita baca dulu Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mot tamot. I will make sure you die, kata Tuhan. Roma 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sekarang kita baca Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 56, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi kematian itu diperkenalkan pertama kali oleh Tuhan, teman-teman. Kematian itu bukan diciptakan oleh iblis, teman-teman. Kematian itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhanlah yang pertama kali memperkenalkan kematian di Taman di Eden kepada Adam. Tetapi kematian ini tidak mempunyai sengatnya atau tidak mempunyai kuasa selama Adam tidak berbuat dosa. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan memasang sengat kepada maut sehingga maut ini berkuasa atas Adam dan keturunannya, teman-teman. Kita baca dulu Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Maksudnya gambaran Yesus. Jadi Adam ini merupakan tipologi daripada Yesus. Jadi kalau Anda mau mengenal siapa itu Yesus sang Mesias atau Adam yang terakhir, Anda harus mengenal siapa Adam yang pertama. Jadi maut ini dipasang sengatnya, diberikan kuasa oleh Tuhan ketika Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa. Kemudian di 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Apa maksudnya, teman-teman? Maksudnya adalah kalau Anda hanya dilahirkan sekali dari benihnya Adam, Anda bersekutu dengan Adam, maka Anda akan mati dua kali, teman-teman. Anda akan mengalami kebinasaan kekal atau kematian kekal. Tetapi kalau Anda berada di dalam persekutuan dengan Kristus, Anda lahir baru dari benih ilahi, maka Anda hanya akan mengalami kematian satu kali, yaitu kematian jasmani. Dan kita tidak akan mengalami dua kali kematian.
selama-lamanya. Jadi Anda harus lahir 2 kali, maka kita hanya akan mati sekali. Tapi kalau Anda hanya lahir sekali dari benihnya Adam, maka Anda akan mati 2 kali, teman-teman. Hukum dosa dan hukum maut ini ternyata tidak bisa dibatalkan, teman-teman. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kita menerima akibat daripada dosa yang dilakukan oleh Adam, sehingga kita semua harus mengalami yang namanya kematian. Hukum maut dan kematian ini sangat kuat, teman-teman. Tetapi bagaimana caranya Tuhan yang begitu mengasihi kita, menolong kita, mengeluarkan kita dari dosa dan maut? Dia memberikan satu hukum yang baru, teman-teman, yang sama kuatnya, bahkan lebih kuat daripada hukum dosa dan maut, yaitu hukum kasih karunia. Sekarang kita baca Roma 5 ayat 15 sampai 19. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh